Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa. Hari ini kita akan belajar mengenai 4 tips menulis bab 2 dalam skripsi atau proyek akhir bagi mahasiswa tingkat akhir. Selamat menyaksikan. Bab 2, tinjauan pustaka atau kajian teori. Untuk judul itu tergantung dari panduan tugas akhir dari kampus masing-masing. Tinjauan pustaka adalah ringkasan penelitian-penelitian sebelumnya tentang topik tertentu. Biasanya bagian ini berada di bab 2 dalam sebuah karya tulis ilmiah. Sedangkan kajian teori atau landasan teori merupakan serangkaian definisi, konsep, dan juga perspektif tentang sebuah hal yang tersusun secara rapi. Intinya, pada bab 2 yang menjadi landasan bagaimana tugas akhir kita disusun. Apakah tugas akhir ini didukung oleh teori-teori dan penelitian-penelitian yang mendukung pemecahan masalah penelitian yang akan diangkat atau yang akan diselesaikan. Emilia juga menuliskan beberapa fungsi dan kegunaan dari tinjauan pustaka. Yang pertama, dapat menunjukkan lama waktu yang sudah ditekuni oleh peneliti tentang topik yang diambilnya. Panjang atau pendek bab 2 kita akan sangat dipengaruhi dengan kualitas dari teori-teori yang kita ambil. Apabila teori-teori yang kita ambil memang teori-teori yang sesuai, penguji dapat yakin bahwa mahasiswa ini benar-benar mempersiapkan bab 2-nya secara baik atau secara lengkap. Yang kedua, menunjukkan bahwa peneliti benar-benar secara komprehensif tentang teori yang digunakan dalam penelitiannya. Penting bagi mahasiswa yang diuji dalam ujian skripsi untuk memahami atau dapat menjelaskan mengapa teori-teori tersebut dipilih dan ditulis di dalam tugas akhirnya. Sehingga penguji akan yakin bahwa mahasiswa ini benar-benar memahami judul yang diangkat. Yang ketiga, sebagai bentuk apresiasi hasil karya orang lain dan memberikan penghargaan kepada para peneliti terdahulu. Yang harus kita pahami bahwa penelitian yang kita angkat umumnya bukan penelitian yang pertama kali dilakukan, sehingga kita harus mengapresiasi peneliti-peneliti sebelum kita yang mengangkat dengan tema atau judul yang sama. Yang keempat, membantu peneliti untuk mengidentifikasi adanya celah dalam bidang ilmu yang diteliti. Peneliti sebelum kita telah memberikan pemecahan masalah dengan judul yang serupa. Nah, saat ini kita harus mencari celah atau kita harus mengidentifikasi pemecahan masalah apa yang belum pernah dilakukan yang kita kira lebih efektif dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Yang kelima, memberikan contoh rancangan penelitian yang telah digunakan oleh peneliti sebelumnya dan mencari jawaban terhadap pemecahan masalah yang diteliti. Sama seperti yang keempat, kita butuh inovasi, kita butuh keterbaruan untuk membuat skripsi kita menjadi skripsi yang tidak duplikat atau tidak sama dengan peneliti-peneliti sebelumnya yang telah lakukan. Kita butuh keterbaruan, kuncinya itu. Ada 4 tips menulis bab 2 dalam skripsi atau proyek akhir bagi mahasiswa tingkat akhir. Yang pertama, identifikasi kata kunci penelitian atau topik penelitian yang kita angkat. Langkah pertama adalah mengidentifikasi beberapa kata kunci penelitian. Kata kunci bisa diperoleh ketika kamu tengah mengidentifikasi topik penelitian. Perhatikan judul proyek akhir D3 atau skripsi untuk S1 yang kamu angkat. Ambil kata kuncinya dan buatlah rancangan judul per subbab 2 pada penelitian kita. Salah satu mahasiswa bimbingan saya mengangkat judul mengenai sistem kelistrikan pada prototipe mobil listrik Sula Evolution. Kemudian, yang kita harus lakukan adalah mengidentifikasi kata kunci. Kata kunci sudah saya warnai dengan warna orange, biru, dan merah. Sehingga kita buat dulu subbab atau rancangan per subbab 2 yang akan kita tulis. 2.1 prototipe mobil listrik, 2.2 itu tentang mobil listrik,
ada desain, kemudian ada manufaktur. 2.3 ada tentang sistem kelistrikan. 2.4 wiring kelistrikan atau skema kelistrikan. 2.5 mengenai komponen kelistrikan, mulai dari motor listrik, ECU, baterai, dan lain-lain. 2.6 itu pengertian dari penelitian kuantitatif atau jenis penelitiannya. 2.7 tentang teknik analisis data. 2.8 tentang penelitian yang relevan. Nah, ini sangat penting untuk di poin 2.8. Kalau saran saya, jangan mulai menulis bab 2, pengertian atau definisinya, tapi tulis dulu judul-judul dari subbab tersebut. Sebagai tips tambahan, pertama, minta saran pembimbing apakah subbab atau yang sudah kita tulis per judul itu apakah cocok atau sudah merangkum semua dari judul skripsi yang akan kita angkat. Yang kedua, cek skripsi serupa atau tugas akhir serupa. Cek di bab 2 apakah poin-poin yang kita masukkan di skripsi kita ada yang tertinggal, sehingga perlu ditambahkan atau dikurangin apabila terlalu banyak. Yang ketiga, kumpulkan jurnal dan buku-buku. Umumnya jurnal itu 10 tahun terakhir yang paling update. Sehingga kalau saya belum akan menulis definisi terlebih dahulu, tapi saya akan membuat subbab judul, kemudian mengumpulkan jurnal dan buku-buku, serta paten-paten, serta apapun yang mendukung dari bab 2 yang akan saya tulis. Tips kedua, membangun teori para ahli dan menyimpulkannya. Bagian ini penting untuk mengutip teori-teori ahli mengenai subbab yang akan kita jelaskan lalu menyimpulkannya. Simpelnya begini. Contoh 1, pendapat yang saling mendukung. Subbab 2.1, definisi mobil listrik. Menurut Adan tahun 2000, mobil listrik adalah bla 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 bla. Pendapat kedua, senada dengan pendapat di atas, menurut Effendi tahun 2003, halaman 11, artinya ini dikutip dari sebuah buku, menjelaskan bahwa mobil listrik adalah bla 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 bla. Tujuan mobil listrik yaitu bla 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 bla. Dari Ahmad 2021. Artinya Ahmad atau pendapat ketiga ini mendukung dua pendapat di atas. Sehingga yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa dalam menulis skripsinya, simpulkan pendapat para ahli di atas. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa mobil listrik merupakan mobil yang menggunakan bahan bakar listrik, kemudian hemat energi dan lain-lain. Nah, itu yang bagian penting atau bagian bagaimana mahasiswa menyimpulkan apa yang telah dari pendapat para ahli. Mengapa bagian kesimpulan mahasiswa ini penting? Ini dapat meyakinkan peneliti dan pembimbing bahwa mahasiswa tersebut benar-benar membaca dan benar-benar memahami tentang definisi yang telah dia ambil atau telah dia simpulkan dari para ahli. Contoh kedua, contoh kita akan bahas mengenai pendapat yang bertentangan. Subbab 2.1 mengenai definisi mobil listrik. Menurut Adan, mobil listrik adalah bla 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 bla. Namun pendapat tersebut dibantah oleh Effendi pada tahun 2003, halaman 11, yang menyatakan bahwa mobil listrik adalah bla 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 bla. Sedangkan Ahmad berpendapat bahwa mobil listrik adalah bla 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 bla. Jadi dapat kita lihat bahwa tiga pendapat ahli di atas saling bertolak belakang. Apa yang dilakukan oleh penulis skripsi atau mahasiswa? Yang harus dilakukan adalah pilih salah satu pendapat, kemudian cari data dukung untuk pendapat yang kita pilih. Contohnya seperti ini. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, saya sependapat dengan Adan tahun 2000 yang menyatakan bahwa mobil listrik adalah mobil hemat energi yang menggunakan bahan bakar listrik. Hal tersebut dikarenakan, nah ini faktor pendukung atau pendukung dari pendapat kita tersebut. Sehingga apabila kita melakukan ini dapat dipastikan oleh pembimbing dan penguji bahwa kita benar-benar membaca dan benar-benar paham mengenai definisi yang kita ambil.
Berikut contoh real dari sebuah skripsi atau tugas akhir yang mahasiswa kerjakan. Pada bab 2 di tinjauan pustaka dia menjelaskan tentang mobil listrik. Namun di sini mulai dari pengertian mobil listrik di paragraf pertama dan paragraf kedua di sebelah kiri itu tidak terlihat kesimpulan yang diambil oleh mahasiswa tersebut. Dan seolah-olah mahasiswa tersebut hanya mengcopy paste dari jurnal-jurnal atau buku-buku yang dia baca. Ini sangat bahaya karena penguji akan memprediksi atau lebih mendalami apakah ini benar yang dia tulis, apakah ini benar pendapat dari ahli. Takutnya ini hanya copy paste. Saran saya ikutin di bagian kotak sebelah kiri atau kotak sebelah kanan yang warna hijau. Penulis skripsi menuliskan 4 pendapat A, B, kemudian C menurut Suratman 2012, untuk D menurut Sutaheri halaman di tahun 2012. Kemudian dia menyimpulkan, berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah sebuah sistem yang bla 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 bla. Dari sini kelihatan dari dua contoh tersebut bahwa untuk yang sebelah kanan dia benar-benar menyimpulkan serta mengambil intisari dari pendapat-pendapat para ahli. Please, apabila ingin lebih meyakinkan para penguji, ikutin contoh yang di sebelah kanan. Tips ketiga dan yang paling penting menurut saya, hindari copy paste dan plagiasi. Hindari mengambil karya tulis orang lain, kemudian mengcopy paste satu halaman penuh di proyek akhir atau skripsimu. Itu akan sangat berbahaya. Seperti contoh, sebuah tugas akhir mengcopy paste mulai dari pengertian mobil listrik sampai ke akhir dari subbab tugas akhir tersebut. Copy paste, kemudian pindahkan pada skripsi kita di sebelah kanan. Kemudian di bagian sebelah kanan ini kelihatan bahwa hasil tersebut atau copy paste tersebut tanpa diedit. Mengapa kelihatan? Di pada subbab 2.3 di komponen kelistrikan, itu font yang digunakan adalah Times New Roman 12. Tapi di bagian setelah gambar atau di 2.3.1 untuk pengertian mobil listrik kelihatan bahwa font yang digunakan adalah font Calibri 11 lagi. Sehingga kelihatan bahwa ini kemungkinan di copy paste dari sebuah jurnal. Yang kedua, faktor kesalahan yang kedua terlihat rata kiri kanan pada subbab setelah gambar itu, pada paragraf setelah gambar itu tidak diedit, jadi tidak rata kiri kanan. Beda dengan materi atau subbab pada komponen kelistrikan. Sehingga kalau saya menjadi penguji atau penguji bisa melihat bahwa ini terindikasi dari copy paste. Nah, yang ini harus dihindari. Jangan pernah mengcopy paste tanpa mengedit, atau kalian akan dinyatakan gagal di dalam sidang akhir. Hal yang harus dihindari di poin kedua, yaitu hindari mengutip karya ilmiah orang lain atau pendapat para ahli tanpa menyebutkan sumbernya. Saya mengambil contoh di sebuah tugas akhir mahasiswa yang menjelaskan tentang sistem rem hidrolik. Sistem rem hidrolik merupakan sistem rem yang menggunakan media fluida cair sebagai media penghantar atau penyalur gerakan, titik. Dari situ kita lihat tidak ada yang menyatakan ini pendapat ahli siapa. Hanya ada pendapat atau penjelasan pendukung yang diambil dari Amin Rahmandika. Sehingga kalau saya menjadi penguji ini sangat terlihat berindikasi copy paste dari sebuah jurnal atau sebuah buku. Di penjelasan tentang rem tromol juga terlihat ada pengertian tapi tidak ada menyebutkan sumber. Sama dengan cara kerja, tidak ada menyebutkan sumber. Sehingga hal tersebut harus dihindari bagi para penulis skripsi. Kalau tidak, hal tersebut akan sangat fatal ketika kalian sidang proposal atau sidang akhir skripsi kalian.
Tips yang keempat atau yang terakhir, penting untuk memilih penelitian yang relevan, yang benar atau yang sesuai. Penelitian relevan merupakan penelitian hasil para peneliti terdahulu mengenai topik yang hampir serupa. Penting untuk memilih penelitian atau topik penelitian yang relevan dengan penelitian yang kita angkat saat ini. Contoh, judul proyek akhir atau skripsi mahasiswa ini mengangkat tentang manufaktur mobil listrik di Politeknik Negeri Subang. Kemudian, di bab 2, 2.6, di penelitian yang relevan, dia mengambil mengenai hasil penelitian dari Antonius Lukmadani mengenai penjadwalan preventif di sebuah PT. Kemudian di contoh relevan yang kedua, dia mengambil perawatan preventif atau preventive maintenance dengan menggunakan metode modularity design pada mesin surface mounting technology. Sehingga dapat dipastikan kedua penelitian relevan yang diambil tidak relevan dengan judul yang diangkat. Karena judul yang diangkat adalah judul tentang manufaktur. Yang benar adalah mengambil jurnal atau penelitian mengenai contoh 1, Adan 2000 dengan judul penelitian mengenai manufaktur mobil listrik di Politeknik Negeri XXX. Dengan hasil penelitiannya ini, mobil listrik dari Universitas XXS menghasilkan sebuah desain dan proses rancang bangun. Hasilnya ini, nah itu yang sesuai. Sehingga yang harus kita ambil adalah kata kunci dari judul skripsi kita atau tugas akhir kita. Jangan pernah mengambil penelitian relevan yang tidak mendukung judul penelitian atau topik yang kita angkat. Kalau kita ambil tersebut, akan terlihat bagi penguji bahwa kita tidak siap atau tidak memahami judul yang akan kita angkat. Baik, sekian 4 tips menulis atau membuat bab 2 di dalam tugas akhir kita. Kunci utama keberhasilan menulis adalah ketekunan. Sehingga mahasiswa harus tekun belajar dan harus tekun membaca. Jangan lupa like, comment, share, subscribe YouTube channel ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.